Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman dari Afro Channel. Saya juga mau mengucapkan selamat buka puasa di bulan Ramadan ini. Semoga eh, puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, di tahun ini kita mengadakan obrolan-obrolan bincang santai dengan beberapa bintang tamu. Kali ini cukup spesial karena lain dari yang biasanya. Kali ini saya mendatangkan seorang senior pelaku dari, saya anggap kesenian karena ini adalah salah satu budaya dari Indonesia. Ada Bang Ian PLTI. Tepuk tangan buat Bang Ian PLTI. Bang Ian, bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Iya, kita mau ngobrol dikit nih tentang perlayar tancapan. Kalau perfilman beda lagi. Seputar layar tancap ya. Ini seputar layar tancap. Oh, Bang Ian kan terkenal sebagai selaku senior lah di LTI. Jabatannya apa kalau di LTI? Jadi PLTI ya alhamdulillah Wakil ketua coy. Firman dulu ketua. Iya. Cuma 2 hari doang Firman. Di situ dia enggak lagi. Bahkan ngurusin badan, katanya dia maunya gemuk aja. Bagian. Ya. Saya pengen tahu nih awal bulan nih Bang Ian, sebelum PLTI ya. Iya. Bisa bergelut di dunia layar tancap itu dulu tahun berapa dan bagaimana ceritanya? Kalau hobi layar tancap sih saya dari masih kecil memang hobi layar tancap. Nah, saya kan sebelum saya terjun ke dunia layar tancap istilahnya sebelum mulai saya dulu supir angkot. Supir angkot. Saya narik angkot. Nah, jurusan Pamulang 2 Ciputat. Angkot apa tuh? Angkot umum gitu. Oh, kalau di sini kan prolet, toko pajak, semacam gitulah pokoknya. Nah, narik angkot mana dari tahun 90 sampai di tahun 2003 saya kumpulkan uangnya, alhamdulillah saya beli proyektor 16 mili. Dari tahun 90 saya hobi layar tancap, nyupir angkot. Saya sisihin dikit-dikit. 2003 baru kebeli alat 16 mili. Nah, sebelumnya itu continue sebagai supir angkot selama berapa tahun tuh? Berapa tahun, Bang? 90 sampai 2000. Ya, tahun ya? Ya, lebih lah. Itu berarti memang benar-benar disisihin ya. Karena saya hobi layar tancap. Pengen banget punya berarti. Jadi pengen punya proyektornya, pengen punya filmnya juga. Saya kan nggak punya filmnya, otomatis saya beli itu filmnya sampai 50 judul. Di 2003 sampai 2004 saya punya 50 judul film 16 mili. Nah, di 2004 saya beli proyektor 35 mili. Kenapa pertama milihnya 16 mili? Nah, karena buat iseng aja di rumah. Iya, maksudnya kan ada pilihan 16 mili, ada pilihan 35 mili. 35. Iya. Kenapa milihnya ke 16 dulu baru 35? Karena kalau belajar kita dari masih kecil dulu. Jadi film kecil dulu yang kita pelajari. Karena itu juga lebih duluan ya. Dia lebih awal. Jadi saya pelajari seperti itu. Jadi saya di film kecil dulu, nanti baru film gedenya 35 mili. Dapat setahun 16 mili, saya langsung ke 35 mili 2004. Nah, di 2005 saya kumpulin film-filmnya karena saya kan nggak punya filmnya. Nah, daripada kita sewa, kita mendingan beli. Karena hobinya ada. Jadi ingin memilih sendiri, saya beli sampai di 2023 sampai sekarang alhamdulillah berjumlah sekitar 450 judul film yang saya koleksi. 450 judul film yang saya koleksi. Berarti itu di sebuah ruangan ya, semua khusus dia, khusus gudang film khusus. Jadi rumah beda, gudang film beda. Jadi memang perputarannya, maksudnya gini, perputarannya selama Bang Ian nyari film itu, maksudnya untuk ngebeli filmnya. Iya. Berarti itu putarannya dari job? Dari angkot. Dari angkot. Saya punya angkot dulu 3. 3 angkot. Dari supir jadi punya? Iya, jadi dulu nyupir mobil. Di 2008 saya beli angkot. Sampai di 2015 saya punya 3 angkot. Nah, 3 angkot saya jual 2 angkot. Jadi masih sisa 1 angkot.
buat pendaringan dah satu. Jadi saya jual Sekarang masih ada angkot. angkot 2017 kemarin terakhir saya jual, udah nggak ada angkot. Saya jadi sekarang berhenti film di layar tancap. Oh di film ya. Nah pada saat 2003 pertama kali punya 16 mili. Itu film apa yang Bang Yan pertama kali punya? Yang pertama kali punya waktu itu? Komedi Lawak 88, Cowboy Insap Benyamin. Oh Benyamin. Iya. Satu film itu aja? Ada 5 judul film. Ada film Saur Sepuh. Saur Sepuh, Tutur Tinular. Berarti 16 ini tuh rata-rata memang film Indonesia. Iya, Indonesia. Kayak film pandangan pertama, terus saya punya film Arab. Punya saya sampai punya 50 judul film, 16 milinya di 2003 sampai 2004. Gitu. 1 tahun? Iya, 2004. Berapa film 1 tahun? Hampir 50 judul film yang saya koleksi itu, film 16 mili. Oh gila. Karena kita hobi. Jadi pikiran saya nggak ada punya uang tuh, beli ini nggak ada. Tapi jadi tetap itu Bang. Iya. Tetap apa? Tetap ngejob. Enggak, itu mah buat di rumah aja iseng. Oh berarti itu benar-benar koleksi. Iya, ngoleksi buat di rumah aja iseng. Kalau pulang narik nih kita kan habis Isya jam 8 kita nyantai nonton film sama keluarga kayak gitu. Jadi pengen bernostalgia di waktu saya kecil. Iya. Jadi saya beli 16 mili. Maksudnya selama waktu itu belum pernah memang untuk di pertunjukan hajatan. Pure memang buat. Ya kalau orang nanggap sih ada, alhamdulillah ada aja 1-2 orang mah 16 mili mah. Tapi enggak terfokus. Tapi enggak fokus ke situ. Saya karena memang buat hobi saya buat di rumah, buat hiburan di rumah. Seperti itu. Ya berarti Bang Yan ini terkenal sebagai salah satu kolektor film nasional, betul ya? Dari jumlah film, berapa film nasional yang sekarang nih di 35 mili film nasional berjumlah sekitar 193 judul. 193 judul. Iya. Kalau di 16? Kalau 16 mili dulu saya cuma 50 judul aja. 50 judul. Iya. Nah, saya sama mungkin teman-teman yang nonton ini pengen tahu. Sebenarnya itu proyektor 35, 16 masih ada lagi nggak sih proyektor yang kita bicara yang gandul gitu, yang unik itu masih ada lagi? Masih ada. Ya merek-merek Hokusin seperti apa? STL masih ada. Kalau tipe berarti hanya 16 sama 35. Namanya itu aja. Maksudnya nggak ada tipe yang awal sebelum 16 mili ada 8 mili. 8 mili ada. Oh 8 mili ada. Sempat punya nggak? Pernah, cuman nggak lama karena filmnya agak susah. Oh gitu. Kalau 8 mili berarti segini kali tulisnya ya? Kecil ya. Kayak kita alat juga kecil. Tapi bisa buat layar gede. Layar bisa. Dia nyentel ke depan aja beberapa meter udah lebar, gambarnya udah gede. Ini lebih wet gitu ya. Tapi kalau 8 mili saya mau belum pernah menyaksikan. Pokoknya awalnya 8 mili, 16 mili ke 35. Sekarang yang saya ikuti ya 35 mili. Tapi Bang Yan tahu nggak kapan kayak 16 mili 35 kapan itu pertama kali diluncurkan? Tahu nggak di Indonesia, masuk ke Indonesia gitu? Kalau 16 mili kalau saya masih bocah ya dulu. Sekitaran tahun 80-an lah. Kalau 16 mili. Tahun 80-an. Nah, tahun-tahun 80 Bang Dan masih kecil itu histeria nonton pada saat itu kayak gimana, bisa ceritain nggak? Kalau masalah nonton sih dibanding sekarang ya masih enakan zaman dahulu. Karena kan zaman dahulu kita istilahnya bisa, kalau filmnya lucu-lucu kita bisa teriak-teriak. Terus kalau filmnya rame, jagoannya datang bisa sorak-sorak. Beda dengan nonton di bioskop. Jadi keenakan yang zaman dulu itu nggak bisa kita dapetin yang sekarang di bioskop. Karena kan zaman dulu kita bisa bebas sorak-sorak. Terus orang jualan, tukang dagang juga banyak. Lebih leluasa ya. Betul. Mau langsung makan apa sih? Kalau sekarang kan udah era digital, filmnya udah masuk dalam rumah. Iya benar. Dalam arti kata udah di HP, ada di laptop, ada di YouTube dan segala macam. 2 minggu bajakannya, rekamannya udah ada, jadi udah nggak wah ya. Kalau kita bicara perbedaan per layar tanjakan dulu dengan sekarang itu apa? Ya, kalau zaman dulu memang film itu kan memang agak susah. Kalau sekarang kan film zaman sekarang
filmnya satu malaman itu satu panggung itu satu film udah 4 judul udah 5 judul. Kalau dulu itu film satu panggung satu set itu paling satu judul. Jadi istilah dulu dibilangnya diselekin film. Film ini pindah sini, jadi lokasinya pindah-pindah. Bro, Dioper-oper. berarti ini ngerasain dulu tuh nyelek waktu zaman masih Itu saya jadi penonton waktu itu. oh langsung Waktu zaman film diselekin itu saya jadi penonton. Tapi film-film pada saat zaman dulu ya, Iya. tahun 80 atau tahun 80 90. Itu film bioskop ada yang keluar di layar kaca masih Bang? Misalnya lagi tayang nih. Iya, lagi tayang. Terus bisa dicolong-colongan gak sih keluar? Bisa. Nah, pernah juga saya, cuman kata temen itu juga pernah dia ngambil di bioskop A, selesai tayang dia jam 12 bisa lari ke kampung kelihatan. Bisa kayak gitu ya. Tapi masuknya sepengetahuan Abang nih. Masuknya itu legal atau ilegal? Ya itu antara istilahnya penyewa sama yang main di dalam gedung ini bioskop. Ya maksudnya ya kalau zaman dulu kan nggak ada HP, nggak ada apa kan. Jadi kita memang terfokus ini film bukan masih di bioskop. Tayang bioskop langsung main. Ini apalagi kalau mesti nggak tahu dia mungkin dia tayangnya dari sore sampai malam di atas jam 12 selesai, mungkin bisa pindah ke layar tancap di atas jam 12. Iya, lagian juga jam 12 kan. Iya. Nonton masih rame kalau zaman dulu. Iya. Nungguin filmnya apa? Iya, apa? Iya. Orang dulu saya aja waktu mobil film datang aja saya kejar-kejar kan. Ada nostalgia seperti itu, ada cerita. Iya, kenapa daya tariknya kuat ya? Kenapa ya? Saya juga waktu saya kan kecil tahun 90-an. Daya tariknya gede gitu ketimbang karena dia nonton yang kalau di proyektor itu layar tancap itu kan proyektor 35 ya, memang ada seninya, dia kan unik gitu ya. Dia seperti suara mesin jalan kretek. Nah, filmnya strip bisa diputar. Benar. Terus masang klise juga, beda dengan di infocus. Dia kan atau pakai CD atau pakai laptop. Udah. Jadi kayak anak-anak kecil jadi pengen sampai saya nungguin tulis potongan. Nah, kalau orang gulung film kan itu. Iya. Ditungguin. Tapi film dulu kan memang banyak kan plastik, jadi mudah putus. Oh gitu. Iya. Kalau di atas tahun 90 kan filmnya udah fiber. Bisa putus kecuali digunting dia. Berarti gini Bang. Berarti kelis itu pertama kali keluar itu plastik. Dia ada 3 bahan jenis. Ada plastik, ada semi fiber, ada fiber. Oke. Seperti itu. Kalau yang semi fiber itu udah campuran berarti. Semi fiber itu kuat ya. Kalau semi fiber itu plastik bukan, istilahnya fiber juga bukan. Jadi setengah fiber. Dia agak kuat juga filmnya dibanding yang plastik. Iya karena memang zaman dulu gitu ya. Kadang-kadang waktu itu saya pernah kebeler sama kelis tuh, berarti itu mungkin yang fiber kali ya, agak kokoh. Yang kuat itu fiber. Nah kalau film nih Mak, film Indonesia nasional sama film luar itunya sama nggak sih Bang? Ya kualitas kelisnya zaman dulu? Kalau zaman dulu kalau bahan itu ada berapa jenis ya? Ada Konica, Fujifilm, ada Kodak, bahan kelisnya. Nah, beda-beda merek. Oh, gitu. Nah, jadi mau pakai merek yang mana nih? Atau yang mahal atau yang sedang atau yang bagaimana? Jadi kopiannya tergantung merek kelisnya, merek bahannya. Nah, gitu. Saya mau nanya, kalau Bang Il tahu nggak sih kalau misalkan film itu tayang nih di bioskop nih, pada masih klise ya, masih proyektor ya, belum era digital, itu tahu nggak sih dia tuh misalkan turun di Indonesia tuh cuma berapa kopian sih? Kalau sebenarnya kalau film nasional sih mungkin waktu saya masih bocah ini cerita ya. Mungkin dia kopinya banyak. Misalkan film A di kopi misalkan 50 kopi bagi wilayah. Seperti itu. Di Indonesia. Nah, kalau film luar buat di Jakarta, buat di mana? Kalau film luar ya seperti itu juga mungkin. Banyak kan. Jadi memang kopiannya juga udah ada kali. Maksudnya yang produksi kopian gitu. Udah ada kopian. Tinggal bagi-bagi wilayah aja. Daerah mana yang paling digemari? Mungkin dia paling banyak nurunin kopi film. Oh gitu. Kemudian seperti itu. Apa namanya, di zaman dulu itu
orang tua berarti bukan penggiat film, Bukan. tapi ketika 2003 lah, ketika Mang Ian udah bergelut di dunia perfilman Jepang, itu standar harga paling kecilnya berapa sih kalau job pada tahun 2003? Kalau masalah job di tahun itu tergantung jarak jauh dekatnya. Kalau dekat Kan berapa? biaya transport yang mahal. Kalau dekat misalnya masih daerah-daerah Itu mungkin lama, mungkin sekitar 1 jutaan. itu zaman dulu ada double sound ya, Iya, semuanya. biasa standar. Kan ada kayak kalau saya dulu pernah dengar ini mabak, Iya. ini apa? 16 mili. Bukan, apa sih bahasa kampung apa sih itu? Ayon, kayak gitu-gitu. Itu penjelasannya gimana sih? Yang punya itu, ya ini film dari Mastur atau film dari Ayong dari Blok A. Oh gitu. Iya. Oh ini film Ajinaban dari Kelau. Oh gitu. Jadi itu identik Jadi, dari yang punya unit, yang punya unit. Gitu. Nah kalau ada bahasa kayak cingkang, kalau tipe apa kayak tipe Cingkang kan 03. proyektor itu juga ada ya? Ada. 03 itu cingkang, emang dulu dibilang apa? Emang dulu yang kita tonton itu filmnya alatnya cingkang, bukan Xenon. Xenon kan keluar Xenon itu di tahun 1992 baru keluar Xenon. Wah. Iya. Kalau perbedaan cingkang sama Xenon? Lampunya juga beda, alatnya juga beda. Antara 03 cingkang sama 04 35 yang mabak itu Xenon. Kalau mabak itu berarti lebih Kalau masalah kalau bahasa sekarang lebih Dolby apa kali gitu ya? iya, kalau masalah klise filmnya sama. Kan mesinnya berarti yang beda, Mesinnya proyektornya kan yang beda. Vektornya aja, bodinya yang beda. Jadi ada tipe-tipenya, tipe 03 berarti cingkang, 04. Terus ada lagi terakhir juga 05 ada, sama-sama di Xenon. Wah, kalau 05 berarti Xenon juga. Sama. Cuman keluaran terbarunya. Nah, tahun berapa Bang tuh? Di sekitar 2000 sekitar 95-96an mungkin. Keluarnya 05 itu. 05. Tapi sama di setara dengan yang 04. Cuma beda catnya aja. Oh. Market jualan kali. Karena tipenya dibedain. Nah, ada 04, 05. Ya paling ada beda spek dikit-dikit doang lah. Jadi, kalau misalkan itu ya hampir sama rata kali gitu ya. Berarti yang ente punya 0 berapa? 04. 04. Cingkang belum pernah Enggak pernah punya. Cingkang itu 03. Kenapa enggak kepengen punya cingkang? Saya tertariknya ke Xenon 04 tertariknya. Terus berkembang iya. film atau udah agak kemari-marian dikit itu udah mulai nyamuk tuh kan iya. Xenon gimana mah banyak ya berarti yang punya. Kalau film Bang dari dulu sampai sekarang yang paling top film nasional dulu yang paling top dari Bang Ian mulai nonton film sampai 2023. Kalau film yang paling top, kalau dulu sih yang terkenal film Jaka Sembung, Saur Sepuh, terus film-filmnya Susana. Kalau komedinya film Markop. Nah, kalau yang sekarang ke belakangan ya seperti Merantau, The Raid, nah, seperti itu. Kalau dari luar? Film luar mau banyak. Kalau film luar ya pada istilahnya ini film India, film Barat, Thailand, Mandarin, itu banyak. Yang digemarnya itu banyak. Nah, saya mau nanya nih, kenapa kelihatannya identik banget sama India? Kenapa Bang? Menurut Abang? Kalau menurut saya sih tergantung lokasinya. Dan memang uniknya kan film-film India itu kalau kita pakai poli kecil itu suaranya agak ngayun. Agak, kalau istilah orang Sunda bilang wow, berarti itu ngayun suaranya. Jadi kayak lambat. Karena sebenarnya itu film lambat begitu dulu film mungkin karena dulu film diselek. Nungguin selekan datang. Film diperlambat, ganjel atau gimana seperti itu. Jadi orang terkesannya ya itu film apa? Jadi itu identik malahan ya. Padahal dulu seperti itu kejadiannya dia seperti itu. Karena nunggu selekan datang. Jadi bertahan diganjel, jadi suaranya ngayun. Seperti itu. Tapi justru malah lebih ini ya. Justru malah itu yang lebih sisa didengerin daripada yang normalnya. Itu yang lebih mereka dengar seperti itu.
film-film Bollywood. Berarti memang bisa disetting dari Bisa diganjel dikit aja, diganjel dikit. dicepetin juga bisa dong berarti. Kalau dicepetin nggak diganjel, dia pakai poli gede suara normal. Pakai poli gede suara film pengen pelan diganjel dikit. Begitu di motor dijalanin agak ditaikin dikit diganjel. Itu suara keganjel jadi dia lambat, agak ngayun suara. Kalau saya pengen pengalaman aja nih, pengalaman paling berkesan sama Bang Ian menggeluti layar tancap. Sebelum nanti kita masuk ke PLTI, terus ada Bang Ian bekerja sama salah satu PH terbaik di Indonesia. Itu dulu tuh pengalaman yang paling berkesan nih selama Bang Ian memiliki layar tancap. Ya pengalaman ya seperti itu. Seperti kita mainnya jauh terus. Nah suasananya kan agak beda kalau main-main di kampung itu kan suasananya agak dingin, terus ada istilahnya mobil nggak masuk lokasi itu kita gotongin. Gotongin juga pernah ngerasain. Gotongin lewat Karena sawah. biasanya kan kalau zaman tahun di bawah 2010 kan lahan-lahan masih luas ya, tetap masih gotongin. Terus sekarang iya, kalau kita daerah pencil pasti gotongin, nggak masuk ke lokasi mobil. Lagi lewat sawah, pakai motor tuh, traktor. Samson di motor berarti paling jauh main kemana sih Bang? Saya pernah main di apa namanya, di Sukabumi pernah, di Bogor, terus pernah di Bangka Belitung seminggu pernah. Bangka Belitung. Naik apa ke sana berarti? Naik pesawat ya. Naik pesawat. Berarti alat semua Soekarno. semua berarti satu set ya? Satu set di luar son. Itu yang nangkap siapa Bang? Bisa ke sana Bang ceritain. Ada acara dari orang-orang istilahnya orang pemerintahan, acara dari dia. Berarti memberikan pertunjukan. Tapi di sana orang pemerintahan juga yang ngadain itu berarti ya? 2007 itu, 2008, 2007 kalau ke sana itu pas Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, iya booming tuh film. Benar-benar sampai berapa ini? Kan dia bikinnya di sana. Di sana nggak ada bioskop. Nggak ada bioskop. Nggak ada bioskop. Bangka Belitung itu? Nggak ada. Saya 3 kali tayang di pantai sekali, di gedung 2 kali. Pindah-pindah berarti rame dong di sono. Untuk tahun 2007 ya. Membludak. Gila berarti ya. Pakai layar berapa meter Bang? Buat di pantainya? Pakai layar kecil 4x9. 49 kecil. Kalau gedenya berapa? Berapa? Karena itu kan luas tempat, jadi kelihatannya kecil. Iya. Kalau ini dia pasti dalam gedungnya 3x7. Standar lah. Bawa 2 layar saya kan. Iya. Waduh. Sebenarnya kalau bicara film saya hobi juga kan, karena ya kalau kita bangsa tahun 90 siapa sih yang enggak nonton layar tancap. Pokoknya memang hiburan adanya ya layar tancap. Iya, magiin dah bahasa Jawa dulu kan, sampai kita ngerasain jual koran lagi pokoknya tidur di bawah layar. Iya benar. Sampai ngerasain jam 6 aja masih main waktu itu. Iya. Lewat bisa dulu kan film bisa 4-5 judul bisa. Pokoknya sampai siang tuh film, sampai pagi orang berangkat pasar, masih ada film. Iya masih main ya. Karena memang hiburan jarang. Satu-satunya yang paling ngerami ya layar tancap. Nah kalau pada saat dulu nih, kalau film yang terkenal untuk daerah Tangsel merembet kemari-kemari dikit mana sih? Tahun-tahun dulu lah. Tahun 80-an, tahun 90-an ya, 90-an ya itu yang rame. Yang tadi saya bilang itu ya seperti film apa tadi, Jaka Sembuh, Saur Sepuh, itu film membludak sekali. Tapi kalau dulu saya belum pernah sih 35-nya gitu. Belum pernah kan ya. Kalaupun udah ngeliat mungkin udah di sana banyak yang film di sana banyak. Di sana juga ada, tapi ini waktu saya kecil banget dah. Maksudnya SD kali ya gitu. Kalau udah makin kayaknya ya Mandarinnya paling Jet Li. Kalau yang itu kan Mandarinnya yang masih Mandarin kuncir gitu tuh Pak. Iya, saya gak tahu film apaan, gak ngerti film apaan. Tapi paling rame itu. Iya maksudnya dulu kan kalau Mandarin bilangnya film Cina Ngamuk bilangnya. Cina Ngamuk. Iya film Cina Ngamuk. Nah kalau nih saya mau nanya kan Bang Ian kan berarti udah berapa lama nih menggeluti si layar tancap ini? Di layar tancap dari tahun 2003 sampai sekarang. Nah, hobi. Kalau hobi dari masih kecil. Berarti berapa puluh tahun kira-kira? Ya sekitar 40
40 tahunan. 40 tahun. 40 tahun. Abang bergerak di 2003. Ada nggak sih bang kejadian-kejadian aneh ketika abang masuk layar tancap bang? Misalnya kejadian-kejadian. Kejadian Suka duka. suka duka. Ya. Ya kalau sukanya sih kita begitu nyampe lokasi, mobil nyampe lokasi, nurunin alat, kita nyetel musik, persiapan semua, pasang layar, terus sampai film main. Nah itu sukanya. Nah kalau di dukanya ya tadi itu seperti yang tadi saya bilang itu, mobil nggak masuk ke lokasi, kita gotongin, begitu film main malam, hujannya banyak, terus anginnya kencang, bambunya patah, layarnya robek. Nah itu dukanya. Kalau bambu patah, angin kencang nih. Iya. Bambu patah berarti ganti dong. Ganti. Kan kalau roboh kan tinggal diri. Iya. Kalau di zaman saya ya, saya punya alat 90 pasien. Nah saya memang kalau lokasi yang jauh, saya nggak pernah bawa layar satu, pasti lebih dari satu saya bawa layar. Karena jaga-jaga seperti itu. Berarti bambunya juga itu dong ya bang? Iya. Apa ada diganti juga? Ada ininya juga ya, ada standby juga kan? Ada standby. Diganti ya, ada juga standby. Apalagi bang dukanya bang? Kenapa? Apalagi dukanya? Ya dukanya ya itu kita gotongin, mobil nggak masuk ke lokasi, terus lagi begitu seadanya kita mau berangkat ke lokasi, pernah kejadian banyak kempes di jalan, alatnya masih di mobil, pernah. Tengah jalan tuh. Nah terus gimana tuh? Ya otomatis kita ganti ban dulu. Terus lagi pas pulangnya juga pernah kejadian seperti itu, udah kita pulang ngantuk capek di perjalanan mau pulang, pernah kejadian ban pecah, pernah. Banyak lah suka dukanya kalau di layar tancap. Kalau pernah itu nggak nemuin setan-setan kalau lagi kalau kita main di tempat-tempat yang ini kita udah berasa suasana kan beda, hawanya beda gitu ya, auranya udah beda. Terus kita juga permisi lah, pamitan dulu, numpang-numpang istirahat. Tapi nggak pernah diganggu tuh selama itu? Pernah kejadian, terus lupa waktu itu kita lupa ngasih istilah, kata orang Betawi istilahnya sajen lah. Lupa ngasih, itu pernah kejadian kayak ada suara permisian lah, nggak permisi lagi, pernah ada suara nggak ada gambar, pernah kejadian seperti itu. Ada suara tapi gambarnya nggak keluar, pernah seperti itu. Nah, terus udah kita pelan-pelan aja, kita bismillah aja. Itu di lapangan apa gimana, apa di kebun? Main di kebun, udah cuman agak serem juga pernah. Ya seperti itu kejadian, ya kita pelan-pelan aja, kita bismillah aja. Ya alhamdulillah setengah jam kemudian ya alhamdulillah normal semua, ada bisa tayang sampai selesai. Tapi pernah di apa kru abang gitu pernah dimunculin nggak? Ngelihat gitu? Kalau itu sih pulangnya pernah. Kalau masa tayang di layar tancap nggak pernah. Terus pulangnya pernah juga kejadian, istilahnya kita di perjalanan di tempat yang kosong sepi, pernah kejadian. Cuman operator saya yang lihat, tapi saya nggak ngeliat. Saya kan bawa mobil. Ngiring bawa mobil. Ya, mobil saya. Ini nggak terlalu terfokus sama itu ya. Ini memang gangguin pasti ada yang namanya main di tempat terbuka, namanya main di. Terus pernah juga waktu main di daerah Bogor di pohon sawit, pas buka tambang pernah juga. Nah, ada yang tawain. Pernah kejadian seperti itu. Buka tambang berarti ya subuh gitu. Cuman ada apa tuh Bang Ian? Ya saya bilang itu di kandang ayam no rame. Saya bilang begitu aja. Di bawah kan ada kandang ayam. Saya bilang seperti itu aja. Jadi biar nanya buka sama dia. Saya sih nggak kesana. Saya di belakang. Tapi saya pernah dapat mitos nih Bang. Bener gak sih kalau misalkan kita ngikat layar tuh kalau bisa jangan di pohon? Nah seperti itu. Bener gak sih? Iya. Ya kalau bisa kita bikin patok aja. Saya pernah dibilangnya saya mengkom saya. Lu kalau ngasang layar jangan lu ikat di pohon, Ya, kalau lu bisa dipatok, lu bikin patok. Kayak apa kek? Kalau ngikat di kayak dia ada rumah apa gitu, yang penting dari pohon. Aku sih kan kalau saya mau tahu, kalau saya kan nanya ke rumah saya nggak enak. Nanya ke Bang Ian kan? Saya juga cerita seperti itu. Dikasih taunya begitu juga benar. Jadi orang tua, orang-orang yang dulu itu ngasih saran seperti itu doang. Nggak ada lu kalau ngikat di sini nanti begini, nggak ada yang bilang begitu. Pokoknya udah lu bikin patok aja. Nggak usah ikat di pohon. Jangan ikat di pohon dah. Pokoknya kata dia simpel. Tapi bener begitu ya berarti ya. Itu aja gitu, udah ngikutin dia aja. Ada pohon kita di rumah kosong juga kita tetap bikin patok. Nggak ngikat di tiang. Kebetulan di rumah yang ada penghuninya ya. Iya. Makanya kadang-kadang kan zaman dulu apa namanya? Apa ya? Iya nggak diceritain.
kadang-kadang nih kalau main jauh apa gimana kita udah standby bawa patok sendiri gitu, takut nggak ada patok apa gimana ya. Terus kalau lewat jembatan juga kita ngasih klakson Oh jembatan malam gitu. Kalau ada tempat yang akar kita mesti istilahnya pamit lah itu. Seperti itu. kalau saya dulu pernah muter pas di belakang tenda nih ada lihat nih bang ceritanya. Sore mah plat hidup sampai layar di rumah main gitu. Kagak hidup. Giliran main Mahal hidup. Iya. Hidup tuh semua. Peralatan hidup. Ada gambar. Kalau bagian kan Iya. nggak ada gambar, ada suara. Kalau yang balikannya Oh gitu. kagak hidup. Ya situ dah. Iya. Hidup lagi. Jadi tempat yang nggak punya. Tapi itu yang jalan. Iya. Ada hal seperti itu. padat dulu bang. Cuma ada pohon sawo gede di depannya. Iya. Tapi emang Pernah ngalamin juga seperti itu. gitu ya. Apalagi di rumah kosong, pernah jadi seperti itu. Main siang main musik, udah malam film pernah Ada aja ya. ada aja kejadian. Di wilayah baru gitu. Pernah ini nggak bang? Telat nyampe lokasi. Ya enggak biasa aja. Kalau zaman dulu mungkin telat karena kan dulu memang nggak ada HP. Misalkan gini. Misalkan maghrib baru sampai. Oh itu udah beberapa kali pernah seperti itu. Tuh gimana tuh kerja? Pasti kenapa gugup dong? Nah, ya seperti itulah. Jadi kita kerahkan semua. Lu pasang ini, lu pasang ini. Jadi cepat, gerak cepat tidak. Seperti itu. Dulu Tapi alhamdulillah sih pas jam 7 langsung rapi. waktu SD saya pernah nemuin gua nonton lihat dancing. Mulainya 9:30. Langsung film BRI. Iya. Membakar gairah. Karena yang saya dengar sih sabotase apa gimana gitu. Well, nggak tahu film siapa ya karena saya masih SD dulu. Tapi dia kok film saya datang habis sisa sama temen saya gitu ya bertiga berempat lah bocah-bocah. Kok film gak ada. Ada lahiran yang gak ada bang. Tapi nggak main. Iya, tapi ngapain main kok kenapa gak main? Apa ini gitu. Jadi banyak sampai Biasa dari lokasi zaman dulu. ada aja. Zaman dulu berarti ada kayak sabotase, ada gitu-gitu juga ya. Karena mungkin persaingan yang tancap dulu kayak gimana sih persaingan yang tancap? Sebelum saya jadi tukang film sih mungkin ya pernah kan seperti itu juga. Kan kalau kita mah udah tahun 90 kemarin kan film udah aman. Udah kayak dulu kan karena ada dulu film juga dibatasin, yang punya beda. Kalau sekarang kan Maksudnya dibatasin gimana nih? dalam arti kata kan dulu mah ada departemen penerangan ya. Ini kalau kita film Tangerang, alat Tangerang main ke Bogor nyewanya di Bogor. Oh gitu. Iya. Jadi kalau itu tahun berapa bang ada peraturan seperti itu? ya, tahun-tahun 90-an 80-an seperti itu. Oh berarti kalau kita mau main ke Bogor mesti Ya nyewa film di Bogor. nyewa filmnya, tapi alatnya tetap kita. Oh gitu. Karena masih ada departemen penerangan. Iya. Jadi film agak sulit. Namun saya bilang tadi itu kalau sekarang film atau lokasi aja film udah numpuk. Iya banyak. Kadang-kadang kita juga bingung mau muter yang mana ya. Iya. Iya benar. Kalau dulu mah satu lokasi satu judul film, 5 lokasi 5 judul film. Film istilah kasarnya diselekin. Masa dulu film diselek. Apalagi jaraknya nggak terlalu jauh ya. Dari Jadi pindah aja ya. pindah ke C seperti itu film diselekin. Kalau di film selekan nih bang. Nah yang nyelek ini bocahnya yang dari mana? Ada tugas lagi khusus. Khusus berarti dari tukang yang rentalin itu kali ya. Misalkan jaraknya 5 kilo, Iya. ketemu di pertengahan. Jadi antara 2,5 kilo atau 2,5 kilo, ketemu di tengah. Oh berarti emang udah diatur. Jadi diatur. Oh udah dicak-cak dulu ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada Iya. handphone kayak sekarang gitu ya. Jadi nggak bisa ngabarin. Ini udah habis nih, udah tinggal 1 roll nih. Gitu. Kalau sekarang gampang gitu, kalau dulu susah. Ini udah biasa di mana nih? Lu muter di mana? Gua daerah sana, lu muter di mana? Udah kita ketemuan di sini gitu. Udah janjian sebelumnya. Nah abang pernah ngalamin nggak waktu zaman udah kemarin ya? Iya. Selama udah lagi ngejob nih. Itu film mau habis, tapi setelah kan belum nyampe. Ya, Ngalamin nggak? kalau saya waktu itu saya jadi penonton pernah ngalamin. Pernah ngeliat seperti itu. Jadi film Penonton gimana tuh? iya disorakin. Kalau zaman dulu film begitu disorakin karena film belum datang. Zaman dulu tuh katanya sampai sempet ada yang layar dimakan bang. Layar dirubuhin. Itu kenapa sih kalau gitu? Mbak, ya dia kurang puas menontonnya karena Coba. film belum datang. Berarti kalau belum datang nggak ini dong, nggak nyetel. Iya kalau pokoknya nunggu film datang, tapi ntar yang ngerubuhin itu dia diriin lagi. Oh gitu. Pas film datang didiriin lagi. Udah film datang udah didiriin lagi. Diriin layarnya udah main lagi film. Oh berarti dia tetap tanggung jawab. Oh nggak kayak rusuh-rusuh orang zaman sekarang yang cuma terus tinggal. Tapi ada juga sih ya seperti itu yang udah ngerubuhin tinggal. Pernah nonton, maksudnya ente pernah nonton dah yang layar tuh sampai dibakar gitu?
pernah kejadian, cuman saya waktu itu dengar cerita doang dari teman. Bisa kalau saya dengar dari bokap kan almarhum juga demen. Iya. Gue dulu nggak capek sih, lainnya bakar, filmnya nggak bagus. Karena film nggak bagusnya sampai lain Iya, bakar. betul. Berarti Misalkan request filmnya nggak ada, bisa juga. oh gitu. Iya, kan kalau dulu rata-rata orang filmnya request, bang bawain film Jaka Sembung, harus ada, minta judul, bawain film. Yang request tuan rumah apa yang nonton nih? Biasanya yang tuan rumahnya request. Dia hobi film apa dia request tuh, 3 judul 2 judul pasti request yang punya hajat. Iya. Nah, zaman waktu abang kecil juga bioskop juga udah ada ya kan? Bioskop ada. Waktu itu abang nonton bioskop berapa biayanya bang? Murah cuma 300 perak tahun 85 86 itu cuma 300 perak. Berapa tuh? Saya nonton film Betab. Betab. Iya. Tahun 85 berarti Iya. Betab ya? Jawani. Ah, Itu tuh bioskop masih murah 300 perak saya nonton. 300 perak. Di Cimanggis Teater, di Niagara Teater, Murni Teater di daerah Ciputat. Dulu bioskop paling banyak di Ciputat. Ini bioskop lokal gitu Iya. Tapi zaman dulu udah ada 21 gitu, udah ada belum sih? Nah, 21 pas teater udah nggak ada, baru lari ke 21. Oh, di Kalau dulu kan misalkan Niagara Teater, Cimanggis Teater, Ciputat Teater seperti itu. kalau di sini kan Joglo Teater, Betul. terus yang di Sleepy apa tuh bang? Atau tuh Iya. Sleepy Jaya seberangnya tuh ada teater juga yang sekarang jadi pasar. Terus di tahun 90-an barulah ada 21. 21 lama, terus 21 udah mulai turun. Sekarang kan udah zaman era digital, jadi beda lagi namanya SS1. Terus Megaplex ya, gitu Betul. namanya. Iya. Emang nggak bisa nih. Nah, dari situ abang sama teman-teman yang lain nih di 2013 Iya. itu bikin sebuah komunitas bernama PLTI. ya kan, PLTI. Jadi Persatuan Layar Tancap Indonesia. Nah, saya pengen tahu nih awal mula kenapa bisa teman-teman layar tancap ini bikin perkumpulan itu apa? Karena beliau pengen yang saya tahu dari teman pendirinya, beliau pengen bersilaturahmi antara sesama tukang film. Kalau pendirinya siapa? Pendirinya Haji Ibet, Kongami juga. Ada beberapa orang lah. Ada beberapa orang, ada Konai, ada 9 orang pendiri PLTI-nya. Di 2013 di akhir tahun bulan Desember. Tanggal 15. Kalau nggak salah tuh PLTI didirikannya. Berarti saya juga dulu pernah ngobrol-ngobrol di channel sebelah SJB. Cuman karena waktu itu kan terbatas masalah waktu, jadi nggak bisa leluasa. Kalau kayak gini kan ngobrolnya bisa leluasa, enak gitu maksudnya. Berarti pada saat itu ente tahu nggak turun-turun tuh berapa orang tuh yang 2013 pertama-tama? 2013 ya cuma dia orang aja. Terus ada dia bikin grup Facebook. Baru dah tuh 2014 baru munculan itu 2015. Nah, saya masuk di 2016. Oh, Bang Yan masuk di 2016. Antara 2016 2017 saya baru masuk di PLTI. Ya kan 2016 saya masuk di PLTI. Masuk karena memang pengen gabung sama teman-teman Ya, atau diajak? Enggak, karena kan beliau tahu siapa saya. Oh, merangkul juga berarti ya? Orang-orang lama yang senior. Bang Ian yang punya film banyak, tolong dimasukin. Kemungkinan seperti itu. Masuk di grup Facebook PLTI. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang. Sampai jadi wakil sekarang. Sampai jadi wakil PLTI. Berarti ketuanya sekarang siapa? Haji Ibet pasti. Oh, masih Jibet. Masih Haji Ibet. Saya telepon lagi nanti suruh kembali lagi berarti ya. Iya. Tapi Mbak sendiri mungkin ya tesannya apa mau ngambil berusaha betul biar ada rule-nya lagi untuk khususnya kayak. Berarti Bang Ian dari 2015 sama 16. Oh 2015 lah taruhlah dari 2015 sampai 2023 luka di PLTI Bang. Kalau di PLTI ya
Kalau saya sering saya abaikan karena kita kan istilahnya saya bahkan pemilik rental. Benar. Nah, jadi istilahnya Kalau kita pengen gabung. kalau pro kontra mah wajib. Itu mesti ada karena Pasti sebuah komunitas kalau nggak ada pro kontra itu komunitas. Kalau lu mau ngomong aja pasti ada yang begini itu mah wajar semua. Wajar pasti ada kontra. Kalau saya sih biasa aja menyikapinya. Saya selalu abaikan karena kita makan istilahnya kita rental soalnya. Iya. Jadi nggak proksona, nggak pro. Kita bergaul aja. Nah, kita relasi lah sebanyak-banyaknya lah. Kalau bisa kan orang lain jadi saudara. Benar. Jadi, saya silaturahmi. Iya. Pengen banyak kawan. Bagian juga pasti pertama kali saya WhatsApp itu siapa? Saya ingat waktu di kumpul di Ajibet kan situ datang. Ya. Kalau WhatsApp kan fotonya bukan foto saya. Iya. Kali ini bingung siapa tiba-tiba ngajakin podcast. Sebenarnya niatannya udah lama Bang, cuma emang kebetulan masalah waktu dan kesibukan anak. Jadi saya kan pengennya ngobrolnya kan sekali tapi ada jadi orang-orang juga bisa luas Bang Ian kan udah wawancara di mana. Cobalah ini kan mayoritas kita kan penggemar dangdut yang otomatis biasanya orang kalau nonton dangdut itu malah banget kan film udah pasti. Jadi pasti rata-rata dia juga di dangdut di film di dangdut. Iya hobi pasti. Siapa sih yang udah hobi film kalau disering nonton dangdut? Orang kadang-kadang dangdut barengin sama film. Dangdut yang harapnya dipindahnya ke film. Masih iya dia juga. Dia juga orangnya benar. Bang Ian sebagai rental. Pengusaha rental film. Kalau sewaan rental berapa sih buat film? Tergantung filmnya sih. Per film apa gimana? Kadang mereka borong 3 judul berapa duit nih? Oh gitu? Iya, kadang 2 judul. Borongan bisa ya? Bisa. Kalau borongan dalam satu malam misalkan 4 judul gitu bisa? Bisa. Kalau per film berapa? Tergantung filmnya. Kan beda-beda, harganya beda. Spesifikasinya apa nih yang bisa bikin dia beda? Iya, antara film nasional, film Mandarin, film India itu beda harga. Yang paling murah dan berapa? Ya film-film biasa aja. Film-film Mandarin, film-film istilahnya bukannya murah banget sih, biasa standar film-film. Iya maksudnya grade-nya dia di bawah yang lain gitu. Berarti kalau satu film yang jagoan, maksudnya film yang agak bagus. Bisa. Yang bagus deh, jangan agak bagus, yang bagus. Itu sayanya berapa? Bisa 300-400. Itu satu judul. Judul. Lumayan ya. Kon kita gimana kalau usaha belok? Nanti sobat, asma main. Tapi misalkan enggak ada ya, Pak. Kalau saya kan break kan. Lu mau tukang selek mau break jadi tukang selek. Anterin kereta. Iya. Kalau film India yang paling mahal sama sekitaran itu kita segitu 400-an satu film. Kalau ada yang GoPay juga bisa 500. Kalau film nasional yang jarang Bang, yang jarang kopi. Iya jarang kopi. Ya, jarang kopi. Berapa sewanya? Apa nggak disewain jangan-jangan? Iya kan. Saya kan punya film si itu jarang saya sewain. Pitung yang mana nih? Beraksi kembali takut rusak. Pitung beraksi kembali berarti yang kedua ya? 4. Hah? 4. Kamu 4? Iya. Yang pertama kan si Pitung. Yang kedua Banteng Betawi. Benyaminnya. Yang ketiga pembalasan. Oh, yang keempat itu iya. Saya beraksi kembali ya. Kayak Poin Insap, Benyamin tuh saya mahalin biar nggak ada yang sewa. Karena apa, kita sayang. Karena kan sekarang udah nggak produksi lagi. Film Indonesia udah langka. Jadi saya harus lestarikan. Kalau misalkan ada yang nanya, misalkan saya nanya nih, saya pengen Koboy dah, si Benyamin berapa dia? Ente kenanya berapa? Enggak disewain kecuali ke alat-alat. Oh, mesti satu paket. Iya. Oh, satu paket. Nyawa film-filmnya baru dah. Biar aman. Nah, kalau misalkan nyewa satu set berapa? Ya tergantung jarak jauh, dekatnya juga. Dekat misalnya. Jadi ke sini ke mana nih? Joglo misalnya. Sekitar 1 juta. 1 juta. Itu filmnya top semua bagaimana? Apa kalau film ini nih? Oh, beda kalau request. Nah, misalkan saya request, misalkan saya request nih. Misalkan film pertama itu Benyamin, film kedua Berry banyak, ada Rabi. Jaka Sembung misalkan. Yes. Ya kan, Jaka Sembung. Terus film ketiga Oma misalkan. Yang jarang apa ya? Di tertua jarang ya. 35-nya ya. Tertua. Misalkan terus satu lagi nasional. Susana Misalkan itu berapa?
bisa sekitar 15-17, hampir 2 juta lah. hampir 2 gitu, juta. mungkin ya. Nah. Lumayan break, Nah. juta break. Wow. Lumayan lah. Karena memang request semuanya di request. Kalau cuma salah satu di request mah nggak segitu kali ya. Jarang nyewain kalau film-film yang punya satu kopi itu. Sayang sayanya, takut rusak. Maksudnya yang punya satu kopi itu Bang Ian cuma punya satu kopi itu. Iya, jadi sayang. Kalau bukan di alat sendiri kan kita udah seleksi semua. Alat siapa nih, bekas siapa pakai nih, pasti ada yang rusak. Oh alat si A, oh alat dia bagus no, nggak pernah rusak. Udah Ketandaan dah, udah ciri dah ya. Karena ada yang asal, ada yang enggak gitu. Iya Namanya proyektor mesin. Iya namanya mesin ya. Mesin dipakai. Elektronik kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah ini kita bicara sebagai Bang Ian seorang kolektor film lah. Film yang pertama kali abang koleksi tadi apa namanya? Tahun 10. Tahun 10 itu 16 apa 35? 16-nya juga, 35 juga. Oh ada 16 atau 35? Iya memang saya hobi film itu. Emang suka film itu ya? Iya. Tahun 10. Nah nyarinya bagaimana sih Bang? Kayak film yang susah tuh Susana itu dari teman ke teman juga. Oh masih komunitas juga dari teman film juga. Tapi sih maksudnya di mana gitu di apa namanya? Ya misalkan teman film nih masih daerah Tangerang, Jakarta, Jabodetabek lah. Jabodetabek. Iya maksudnya nggak ke up. Maksudnya kan kalau saya di daerah sini ya belum dulu itu kayak film Susana agak susah ya. Susah. Melok Dono susah. Saya Arafi ada beberapa judul film yang saya koleksi. Susana mah banyak. Ya alhamdulillah nggak banyak lah, ada juga kayak film Santet, Perkawinan Nyi Gloro. Iya yang maksudnya yang jarang-jarang Bang. Yang kalau yang pasti kalau misalkan kayak Oma mah ini baru banyak gitu. Berkelana itu Nada dawa itu udah lumrah. Iya. Maksudnya yang agak susah. Yang lebih susah kayak Arafi. Kalau Arafi 35-nya nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nggak, belum pernah ngir dan maksudnya belum pernah nemu. Berarti itu belum pernah nemu. Tapi pernah di ini nggak? Pernah nonton tapi yang di 16 mili. Pernah nonton nggak film Arafi tapi di 16 mili. Dan saya pun pernah punya judul filmnya. Film pandangan pertama. Itu 16, 35. 16 mili. 16. Pernah punya? Udah dilepas berarti? Udah dilepas. 2005 saya lepas. Berapa? Ke tukang film apa ke orang-orang film juga ada. Jadi ada beberapa jenis film. Kalau proyektornya ke orang Bandung. Jauh. Berarti di Bandung ada Tanjung juga ya? Buat sekolah deh. Buat di sekolah. Sekolah kayak biasa. Nanti kalau liburan sekolah di sana bilangnya samenan. Jadi ngibur-ngibur murid. Kalau saya dulu waktu zaman SD semester 1 kali ya. Iya. Ada tuh tapi filmnya film gitu perjuangan yang udah merah semua gambarnya. Kayak Pasukan Berani Mati. Saya juga kesana tuh proyektornya. Nah, film apa tuh? Perjuangan juga. Pernah saya jual kan. Rata-rata 16 mili. Perjuangan. Sudah 45. Iya rata-rata gitu ya. Iya. Minum jadulnya banyak. Minum nyantai. Ya nggak break. Lo ngopi break. Kayaknya lo kopi lagi kayak. Nah, Bang Ian selama mengoleksi film-film, taruhlah film-film nasional ya, yang agak susah dicari. Itu yang paling susah dicari film apa Bang? Tapi abang udah dapet. Sekarang abang udah punya. Tapi film apa tuh yang abang susah nyarinya? Lebak Membara. Oh, lu kemarin gimana mana ya? Just Rooney. Perjuangan. Film perjuangan itu memang jangan ya. Itu paling susah dicari tuh. Di mana nyari kopinya susah. Tapi punya. Dapat dari mana? Tapi terakhir juga punya. Dari teman film juga. Bayarin berarti. Iya. Berapa bayarin? Kalau boleh tahu. Tapi terakhir itu dulu. Film perjuangan tergantung kita belinya ya. Kalau pas lagi momennya lagi 17-an memang agak mahal. Oh. Bisa di atas 1 juta, bisa 2 juta. Per judul. Karena kita memang nyarinya di 17-an. Memang orang kan semua butuh. Nah, makanya sewaan juga kalau pas 17-an agak mahal. Kalau G30 SPKI ada kopiannya? Enggak punya ya. Adanya sisa-sisa penugasan G30 SPKI. Oh sisa-sisa ya. Operasi Trisula. Trisula ya. Saya kopinya. Tapi G30 kayaknya yang punya cuma di Cinematek. Di situ ya di apa? Di lubang buayanya ya. Di Cinematek. Ada.
dia masih asli ori. Ini 13 reel. Oh dia dua itu ya, dua bagian ya. Iya, Lama banget. hampir 4 jam ya. Semalaman kita nonton di doang. Itu doang. Kalau kita putar dari jam 9, Iya. jam 1 kelar. Iya waktu saya jalan-jalan ke Lubang Buaya tuh sama ada teman-teman, ada yang di sekolah itu ditawarin mau nonton filmnya enggak. Kita nonton filmnya, misalkan kita pulang kita itu 1:30, lah keluar udah gelap, ngeliat Lubang Buaya bisa benar tawan tidak. Berarti dia emang karena nggak dipublisin kali ya, itu kan filmnya agak kontroversial kali dulu ya. Iya, jadi memang di luar kopinya nggak ada. Mungkin kalau di lapangan ada kopinya, mungkin kalau pas momennya pas 17-an pasti diputar, karena di luar nggak ada kopinya. Iya, nggak ada kopinya sama sekali ya. Kalau film apa lagi bang yang susah dicari? Bisa dicari ya film-film Indonesia, film nasional, tapi yang agak susah nih nyarinya nih. Kalau nggak ketemu nih, tapi yang jual tarik ulur aja gitu, minta tinggi banget, nggak banyak. Apa tuh contohnya tuh? Film-film Susana agak mahal ya. Susana mahal. Agak mahal. Tapi yang jual masih Kang Film juga. Ya, memang agak sulit. Itu lah kalau bukan terpaksa atau dia butuh. Iya, mau segitu lu bayarin, nggak mau ya udah gitu. Jadi nggak dijual sebenarnya, film lagi nggak dijual karena kitanya pengen. Jadi agak mahal. Lagian juga itu kualitasnya masih bagus kali ya. Biru kali masih apa? Bahan plastik gambarnya pasti biru. Sana rata-rata kalau bahan plastik masih biru. Nah kalau fiber? Kalau fiber, kalau Indonesia kebanyakan sih agak merah, tapi yang di tahun 90-an ya di bawah 2.000 lah. Tapi kalau di atas 2.000 mah udah gambar udah bagus-bagus, itu bening-bening. Iya. Waduh. Kalau dulu kan film bukan di wadahnya, tempatnya bukannya plastik karena kaleng. Dulu kaleng. Ya. Nah, karena di sumuk. Apalagi bawahnya nggak dikasih alas, di lembab, panas di dalam kaleng. Nah mungkin seperti itu, dan bahannya juga kan memang bukannya fiber, plastik. Klisnya pasti dia agak ganti ke itu pandolnya tuh jadi ganti ke plastik. Terus sekarang kan karena rental jadi diganti semua padahal plastik semua, jadi enak. Nah ini apa punya film tadi 400 berapa? 450 film berbagai genre. Ya maksudnya semua genre lah gitu ya kan, kolosal, musik, action, horor, komedi, semua pokoknya udah ada itu kan. Nah perawatannya gimana bang? Sebanyak itu film bang. Nah, kalau merawat sih kita sederhana sekali, mudah aja. Yang penting bawahnya dia dikasih alas biar enggak lembab. Terus habis tayang, habis diputar, kita jangan langsung disusun, kita gulung ulang aja, dibalik lagi berarti ya. Kalau gulungan mesin kan dia agak keras. Kalau berarti ini gulungan manual ya, kalau di mesin dia agak keras, bekas dipakai. begitu kena lampu ya panas, jadi dia kena agak kencang. Nah otomatis kalau film pulang dipakai orang, kita gulung aja di rumah pelan-pelan, nah biar dia agak kendor, nggak meras. Jadi kan dia agak terlalu padat, dan bahannya juga istilahnya lisennya biar aman, maksudnya perawatan seperti itu aja. Terus kalau film plastik, kalau ada yang robek atau putus ya kita pressing ulang lagi, kita rapihin biar nanti bisa aman, bisa kepakai lagi, terapi. Orang ngalamin gini nggak? Saya nih misalkan saya nyewa nih, ini saya pellet dia betul udah, terus pas pulang lagunya hilang satu, ngalamin nggak atau nggak hilang? Lalu di zaman di saya sekarang 2005 sampai sekarang 2023 ya alhamdulillah sih aman, nggak pernah. Kalau dulu mungkin beda kali, karena kalau sekarang udah yang nyewa juga udah tahu, oh nyewa film sama si A lagunya lengkap, memang udah relasinya lah ya, ruang lingkup. Nyewa film sama si B filmnya lagunya lengkap gitu. Di rata-rata sih aman aja, kalau rental saya aman alhamdulillah. Kalau emang ekstra sebelum film main nih, itu bikin sendiri apa emang dapat sih? Saya penasaran dengan kalau ekstra mah kadang-kadang kita dapat pas orang yang dulu itu
dapat dari teman-teman, kasih ya turun ya mungkin dia nggak tahu dapatnya dari mana. Ya mungkin sekarang mah kita udah tinggal memiliki aja karena kan kita bukan tahu dari awalnya. Iya apa dia bikin? Iya enggak. Kalau lagu full itu rata-rata dari film. Rata-rata dari Ngambil berarti dari kopian bisa juga dia ngambil. Nah, seperti itu. Nah, kalau kayak saya nih misalkan punya 2 kopi, pengen extra lagunya yang enak ya. kalian lah satu. Bisa lah dipotong. Kalau Tapi saya sayang nggak pernah saya potong. kalau abang punya cuma 1 kopi, terus abang mau gandain itu bisa kopiannya? Enggak juga, nggak bisa. Maksudnya nggak di Kalau sini gitu nggak ada yang buat bisa nggak gandain kopi itu nggak? kalau dulu pokoknya kalau film itu kalau udah misalkan dulu tuh bikin misalkan 50 kopi udah bagi wilayah. Nah, kecuali memang kita tahu nih kita pengen punya banyak kopi ya kita beli 2 kopi bisa. Kalau sekarang nih kita mau nambahin 1 kopi lagi susah karena memang masing-masing pada orang nggak berani kan, kadang-kadang kita berani karena kita hobi kita beli jadi mahal jatuh. Yang berani yang hobi. Iya. Orang biarpun banyak duit nggak bakal beli film Tuh. kalau beli breaker karena kita memang dari kehobian kita. Nah, dari pengkolektor saya dengar juga beberapa tahun yang silam nih yang mungkin kerjasama sama PH besar di Indonesia untuk proses restorasi beberapa film nih. Itu gimana ceritanya, Bang? Ada salah Awal mulanya gitu. awal mulanya ya mungkin mereka ngeliat di YouTube atau di IG atau di TV ngeliat saya punya film koleksi banyak nih, mungkin dia taunya dari situ, udah beritanya ya dicari Dan kontak lah gitu ya. Sampai istilahnya ketemu kontak saya. Waktu itu orang Falcon, ada beberapa orang Falcon yang menghubungi saya. Terus pernah juga orang Kemendikbud pernah menghubungi saya ya masalah di film restorasi dalam bentuk digital. Karena kalau 35 kan ori. Jadi dia ori, terus durasinya juga harus lengkap kalau buat di restorasi. Sampai kita terjun ke kerjasama dengan Falcon. Berarti abang sampai sekarang masih bekerja sama nih sama Falcon Picture? Falcon masih kerja sama. Pokoknya dia per 10 judul. Durasi kontrak apa gimana bang sama mereka? Iya. Soalnya setahu saya ini Falcon nih perusahaan ketat nih. Iya. Falcon nih perusahaan ketat. Jadi dia per 10 judul. Dia kontak saya, Bang Yan, tolong carikan film judul ini. Ini. Oh dia request 10 judul nih, cariin ini. Ada deadline-nya nggak? Ada jarak waktu nggak? Pokoknya akhir bulan udah kudu ada. Enggak gitu. Saya aja sampai saya dapat sampai saya diajukan istilahnya ada sekitar 200-300 judul diajukan ke saya, dan ada beberapa judul yang saya temukan di 16 mili maupun di 35. Oh 16 juga bisa berarti di situ ya? Restorasi bisa. Okay. Kalau kita nggak materinya nggak dapat di 35 mili ya otomatis kita cari 16 mili. Oh opsinya. Iya. Tapi yang diutamakan yang penting judul film itu harus ada, mau entah di 35 entah di 16 mili gitu. Jadi kita utamakan dulu di 16 mili, di 35 mili kita utamakan dulu, kita cari, kalau udah nggak dapat baru kita cari di 16 milinya. Ini saya penasarannya gini nih Bang, mereka gimana cara ngomongnya untuk ngajak bagian kerjasama sama si Falcon ini? Oh dia ada perjanjian? Iya maksudnya awal ngomongnya tuh gimana? Oh iya. Oh dari Kemendikbud mau hubungi saya, dia kan udah tahu kalau film Kereta Api Terakhir itu restorasi. Materinya dari saya. Oke. Iya. Jadi dia menghubungi. Kereta Api Terakhir itu iya. Yang main siapa? Kereta Api Terakhir yang main Gito Rolis. Iya dia main. Berarti benar orang itu. Allah Akbar. Jadi dia sampai ketemu saya di materinya. Saya dapat punya 6 reel itu kopinya. Saya ajukan ke sana, masuk 6 reel. Jumlah reelnya 61 judul film. Tetapi terakhir saya punya lengkap. Berarti 2 jam ya? Kurang lebih seperti itu. Kalau hampir 2 jam. Berapa reel? 8? Kalau India 8 atau 9. Kan bisa 3 jam, 3 jam setengah. Berarti 2 jaman ya? 6 reel ya? 6 reel sekitar 1 jam lebih, hampir 2 jam.
tapi nggak mencapai 2 jam. Di zaman dulu kan 1 jam 45 menit ya, segitulah biasanya, 1,5 jam lewat lebih dikit. itu. Akhirnya begitu tayang di 2019 saya diundang. Tayangnya di mana? Di Senayan. Di bioskop. Bioskop Senayan apa? FX gitu ya? Blitz. Iya. Blitz. FX. Iya, Blitz Megaflex ya biasanya ya. Di Falcon. GPC ya, GPC ya. Itu bukan Falcon. GVC. Itu bukan Falcon waktu itu. Oh, itu bukan Falcon. Kalau Falcon biasanya kan sama dia kan Blitz. film PFN. Produksi PFN dia. Oh. Iya. Berarti Falcon dulu apa Kemendikbud dulu? Kemendikbud dulu. Sampai sekarang kalau Kemendikbud juga masih? Masih. Falcon juga berarti sekarang masih? Sekarang sih yang ini Falcon. Kemendikbud kan cuman dicari film yang dituju apa nih? Film-film tertentu lah. Kalau Falcon kan? Kalau Falcon Berry banyak. Terus film-film lain juga banyak di Falcon yang direstorasi. Iya. Nah, kalau kayak film Benyamin yang Erox, bukan Beruntung apa yang Beruntung yang kedua ya? Iya, Beruntung yang kedua. Itu kenapa audionya ini bang kurang maksimal? Jadi saya maksudnya kan saya sebagai seorang yang demen nonton film, ketika ada restorasi kan kita penasaran akan gambarnya kan. Iya. Jadi ada beberapa film yang audionya nggak maksimal. Itu kira-kira kenapa ya bang? Kalau ini biasanya kalau yang nggak maksimal dari klisenya, dia dibantu dengan yang ngambil suara dari video atau di Betamax ya. Video yang kotakan itu. Betul. Jadi kalau ini kurang maksimal, ini cacat rusak, bisa ngambil di sini. Oh, berarti dia juga harus nyari orang yang pengkolektor video itu dong. Di sana udah komplit. Oh, justru itu yang itu kali bang, itu yang full kali ya, yang enggak. Kalau yang ori tetap di 35 di film klise. Kalau yang ori. Iya, maksudnya kopiannya, maksudnya dari situ kan di convert lagi tuh ke situ. Tapi maksudnya kalau itu tuh jarang kayak putus kayak apa. Maksudnya kalau untuk ngambil kayak audio fullnya pasti ya durasi seberapa gitu ya. Jadi harus ngikutin durasinya. Harus durasi ini misalkan 1 jam 20 menit harus full. Kalau restorasi kan biaya mahal, jadi memang harus full durasi. Saya dengar sih Falcon miliaran. Saya dengar miliaran. Berarti dia karena gini bang, berarti dia restorasi miliaran. Banyak dong miliaran proses restorasinya kan. Sayangnya gimana bang? Kalau masalah sayang kita kurang tahu. Tahunya kan dia direstorasi buat dalam bentuk digital untuk sebagai bentuk pelestarian perfilman Indonesia. Mungkin sebagian kayak Berry itu adanya di Flick. Kalau Roma Irama, Benyamin juga ada, Berry juga ada. Roma Irama yang berlayar. Emang film dia itu. Kalau Roma Irama film Falcon. Iya benar. Karena waktu dulu 2000 saya lupa ya 2000 berapa ya. Pokoknya pas Sony itu keluar itu kan yang backup kan gitu. Itu waktu Dewa Asmara. Falcon memproduksinya Falcon. Apa yang Planet Hollywood? Satu planet yang selawat. Iya. Saya karena waktu itu masih megang Sony itu satu kamar tuh saya pegang filmnya. Bukan filmnya. Tiket premiernya. Karena kan saya megang untuk. Jadi disewa nih keluarga Pak Haji 1. Keluarga Soneta sama Soneta Group 1. Friends 1, Pers 1. Bisa. Saya pegang satu kamar. Iya. Saya pegang satu kamar. Saya sampai bingung karena 3 hari mau lebaran tuh. Iya. Kalau Haji Oma kan gitu, mau lebaran tayang. Iya. Saya bingung. Buang mana? Banyak banget. Siapa baik saya teleponin. Gue bohong ini. Aduh, kalau saya dulu gue kenal tukang film semuanya saya ajak. Iya. Kosongan mana-mana ya. Paling juga. Iya. Cuma setengahnya doang sama lagi kosong. Paling royal. Kenapa saya bilang paling royal? Dapat goodie bag, dapat poster, dapat kaset soundcard apa? Kalau dari film tuh SS soundtrack film dapat itu, dapat makan.
itu Bondiri itu tendang bawa Pak Kon ke Yawan itu tuh sampai ke apa tuh lagu Sohiba apa sih lagu itu Sajadah Kak Sajadah Ka'bah sampai ke film itu masih sebelum Dawai 2 itu dulu. Iya enggak Dawai 2 Asmara dulu baru Sajadah Ka'bah. Sajadah Ka'bah ya Sajadah Ka'bah terakhir karena Sajadah Ka'bah itu launchingnya udah di press-pressin, biayanya udah di press-pressin, nggak kayak kalau Dawai 2 Asmara yang karena waktu launching lagu Azah, launching lagu Kerinduan di bioskop di HI apa tuh Blitz Megaplex, gila ya makanya dia bayarin lagu film Paji tuh berapa banyak tuh ini ya royaltinya dia pegang tuh kan, dan bagian juga masuk ke situ, wah keren banget sih Dilan. Berarti hampir semua film yang tayang itu dari ente. Kemungkinan seperti itu. Tapi ente tahu nggak ada orang lain yang juga nyuplai? Ada juga. Tahu kenal orangnya gitu maksudnya? Kalau beliau sih nggak ngasih tahu. Mungkin ada juga. Dari nunggu saya lama, mungkin dari yang lain bisa juga seperti itu gitu. Kalau film Paji deh, apa yang udah yang tinggi sono film Paji, film Oma? Gitar tua, Berkelana, Jaga Suara. Berkelana kayaknya restorasi belum keluar ya? Belum. Ya kan cuman dari 43 dilebarin jadi 16:9, terus kayak ditambahin kontrak. Kalau saya cek, saya kan per 6 bulan ngecek di aplikasinya dari Falcon tuh ada tuh yang film-film tuh. Saya selalu ngecek dari situ. Terus apa lagi? Yang kalau yang udah jadi Kemilau Cinta. Cinta Kembar. Tapi terakhir. Terus apa lagi? Apa sih yang udah dari? Ada beberapa. Wok. Film Oma yang udah di restorasi apa aja, Wok? Dan muda, berarti juga. Iya. Review ini asalnya 16 mili. Satria Bergitar nih yang lagi diproses. Ini ini. Ini. MNC yang edit siapa yang MNC? Jadi dia kenal sama orang MNC yang bagiannya edit untuk tayang di MNC-nya kan biasanya kan tayang di MNC tuh kalau terlalu. Betul. Ya dulu di Soneta dulu. Nggak dipakai di Soneta jadi pindah kayak bawah. Berarti kayak Benyamin juga, Benyamin dia musuh bubuyutan. Berarti Benyamin Frebo dari saya. Oke, ya. Terus yang sama gilanya benar-benar dari anda juga. Kobe Insap dari saya. Komedi 88 ya. Kobe Insap dari saya itu. Kalau yang gambarnya belum restorasi, itu dia dapat dari mana? Kan ada tuh beberapa film, tapi gambarnya udah VCD, udah enak, tinggal dia poles-poles dikit gitu, tinggal dia editing poles-poles dikit. Itu dari mana? Apa memang dia dapat? Bisa juga, karena kan dari saya mah saya udah. Kalau yang dari saya pasti ingat gitu. Pure ini ya, pure restorasi ya kalau dari Bang Gian ya. Film banyak yang dari saya itu, film Joshua banyak, Daerah Jago. Dan Dakwah juga. Daerah Dakwah pernah, iya. Restorasi juga. Karena saya nontonnya di NTP waktu itu. NTP. Di NNC. Tapi restorasinya belum ada sampai sekarang. Maksudnya mungkin belum tayang juga bisa. Pernah tayang. Proses soalnya. Udah tayang Bang. Udah tayang. Udah tayang. Saya lihat waktu itu di MNC, bukan MNC, di NTV. Dia tayangnya di NTV tuh. Bisa sendiri tuh satu film itu. Sama kalau Raja Dangdut mah belum ada kali ya? Belum. Ini agak susah juga nih kali ini. Tapi pernah diminta. Ada kan listnya memang ada. Oh ada. Ente punya udah. Bukan listnya apa? Daftarnya, listnya saya. Oh listnya itu ya. Kasih listnya. Tapi belum ketemu. Misalnya ratusan judul nih, berapa ratus judul dikasih list ke saya. Belum ketemu nih. Belum. Raja Dangdut nih. Belum. Tapi dulu pernah nonton gak di Tancap? Pernah. Nonton cuma di 16 mili. Oh. Ya, mungkin ntar dapetnya di 16 mili kali. Bisa dicarinya. Saya pernah lihat di postingan Facebook. Itu 16 mili kali ya. Layar kecil berapa? Iya. Itu film kita tua. Detakwan gambaran. Kita dua kopi saya bawa. Punya Adi satu kopi, punya saya satu kopi. Langsung restoran. Oh berarti Bang Andi juga punya ya? Iya. Dia juga. Kalau saya kan backup supaya takutnya durasinya kurang, jadi saya bawa 2 kopi. Atau link Falconnya jangan-jangan dari Bang Adi? Enggak. Kalau Falcon bukan. Soalnya Bang Adi karena waktu itu masih di zona itu. Enggak. Ini Adi mana nih? Adi 16 mili apa Adi? Adi Depok. Iya. Tabla. Adi Tabla. Iya. Soalnya waktu waktu Dawai 2 Asmara kan dia yang masih di zona yang main. Ya, dia kan tinggal minta sama Haji sama Naven. Dia dapat asli itu, role asli malah didapatkan
Dapat dia. Bukan maksudnya buat kopi yang Ron asli yang ini dia malah dapet. Dia malah lebih awal dia dapat. Iya, karena dia masih di zona itu dan itu filmnya dia. Film ada gambar dia di situ. Kan bioskop kalau udah di situ udah keluar kan udah selesai kan? Udah selesai. Iya. Jadi saya pakai film Adi waktu itu yang berkelana sama gitar tuanya. Gabungan. Iya kan, kalau saya kan punya satu kopi gitar tua, dia punya satu kopi. Udah saya takut durasinya kurang, takut komplain nanti saya bawa. Kalau di komplain berarti gimana tuh bang? Ganti judul, pindah. Pernah kejadian? Beberapa bulan ini seperti itu. Bagian ini film ini nih yang cacat, kasih tahu nih saya. Durasinya nggak sesuai. Kalau durasi sesuai, cuman Masih cacat gimana bang? gambar dari gambar Udah nggak bisa diperbaiki berarti? mungkin. Jadi dia ganti judul akhirnya. Mungkin. Iya, kalau film yang cacat minta ganti judul. Iya, wow. Yang ganti judul itu yang harusnya dikasih ke saya, harus ada di situ gitu, seperti itu judul. Tantangannya berarti gimana bang kalau apa namanya? Harus dapat. Iya, tantangan nyari yang dikasih sama si Falcon ini. Saya beli, saya nggak mau sewa sebenarnya. Oh beli? Saya tetap beli karena khusus buat restorasi saya harus punya judul yang punya saya. Jadi saya nggak mau sewa. Kalau kita bilang sebulan film belum kelar, nanti kita nggak enak. Apalagi nanti kalau dia tahu itu bakal direstorasi bang. Jadi masalah karena kita hitungannya sewa ke dia. Misalkan, oh nggak masalah berarti? Nggak masalah karena kita hitungan sewa. Jadi iya waduh. Misalkan banyak dia minta diganti film gara-gara, oke, film lupus kasih saya. Oh lupus, oke. Yang penting kasih judul buat penggantinya seperti itu. Berarti dari di per judul bagaimana sih? Ngasih VKNT-nya? Per 10 judul, satu judul harga sekian. Jadi per 10 judul. Borongan dah 10 judul gitu ya. Kita kirim kali berapa? Nggak mesti, maksudnya ini film Oma nih mahalin dikit nih. Ini film Berry nih mahalin dikit, nggak gitu berarti? Ya, pokoknya per 10 judul aja. Jadi per 10 judul kali berapa duit kirim sana. Ya yang kayak yang Dono dijual di Disney, di Netflix itu berarti keluaran Falcon juga kan? Setahu saya sih kalau Warkop ini pokoknya Warkop, Benyamin, Berry, Oma, Haji Oma itu tanda tangannya di Falcon, maksudnya film-filmnya yang lebih restorasi. Karena dia mungkin melalui dia. Mungkin ada orang lain juga bisa. Dari kayak Dono ya, Dono yang jelas banget tuh yang tapi sekarang tuh jelas banget tuh. Yang berjalan sih sekarang memang Falcon. Kalau untuk restorasi, terus restorasi film pasti Falcon. Nah, film Satrio Gitar, ente nemu di mana? Dari teman. Karena itu ramenya sampai ke forum fansnya Paji itu. Iya. Saya tahunya justru dari nggak ada kopi karena dia masternya ditinggal di mana katanya? Hongkong. Ya. Karena kan semua mastering Paji di sana. Dubbingnya di sini diambil ke sana, di masteringnya di sana. Harusnya dibawa pulang lagi tuh ya masternya. Jangan lupa Paji kan mungkin nggak kepikiran sampai sih. Iya. Karena dia bukan sutradara. Iya. Karena dia cuma waktu itu dia cuma aktor pelaku. Iya, mungkin juga dia penulis cerita. Kalau produser mungkin dia udah kemari-marian. Dapetnya di mana bang? Di teman gitu. Di daerah cuma. Tangerang. 35. Gambarnya masih? Gambarnya agak merah. Tapi jelas. Maksudnya apa? Kontras, tetap kontras. Cuma merah gak, tapi kontras. Gambar setara lah dengan punya Adi. Gambarnya. Adi punya Satrio Gitar? Punya dia. Dia punya 5 reel. Aslinya berapa? 6 mungkin aslinya. Dibikin 5. Bisa juga. Ya kalau saya kan punya udah kurang. Jauh. Setahu seingat saya gitu ya. Seingat saya nih. Kalau saya itu lebih dari 2 jam deh. Seingat saya deh. Memang durasinya seperti itu. Tapi kan saya punya malah berkurang durasinya 4 reel. Yang punya saya 4 reel. Adi punya 5. 4 full. Punya Adi juga sama full. Mungkin yang nggak ada di saya, di Adi ada lengkap. Makanya saya kalau begitu di restorasi saya bawa 2 kopi. Bekerja sama lah. Iya, biar hasilnya juga bagus ya. Biar bisa lengkap cerita seperti itu. Ada suatu kebanggaan nggak sih bang? Kalau misalkan usaha abang tuh
direstorasi, diperbaiki, dibagusin, dan ditonton banyak orang. Ya alhamdulillah, kebanggaan tersendiri buat saya kalau film Kereta Api Terakhir direstorasi. Terus juga saya dapat undangan untuk saya, terus Premiernya buat saya restorasinya. di sana kita bisa ketemu orang-orang sukses lah istilahnya, ketemu sutradara, produser, di situ orang Kemendikbud, ada lagi dari bisa ya ketemu orang-orang hebat lah di sana. Ya sampai kalau nggak salah ya bulan kemarin, kalau saya nggak salah nih bulan kemarin itu kan Falcon bikin World Falcon si Flick film ini kan bikin evening yang isinya ada Indonesianya tuh ada Guna-Guna Istri Muda, Direstasi, Bayi Ajaib. Dari saya. Dari ente juga berarti. Iya. Bayi Ajaib, Guna-Guna Istri Muda itu dari saya. Iya yang kalau nggak salah ya 10.000 apa 5.000 itu masuknya. Iya. Di Blitz di CGV Bundaran HI itu itu dari ente juga. Dari saya. Pokoknya Bayi Ajaib dari saya. Terus Guna-Guna Istri Muda dari saya. Tapi memang ya mungkin yang di sana mau udah restorasi, tapi yang di aplikasinya belum restorasi. Ada yang udah, kalau Guna-Guna kayaknya udah restorasi deh. Kalau Bayi Ajaib 50-50 dah saya yang lihatnya. Karena saya itu langganan saya bawa materinya 16 mili kalau Bayi Ajaib. Oh 16 mili. Kalau Guna-Guna Istri Muda saya bawa materinya 35 mili. Ketika udah direstorasi ada perbedaan enggak, Bang? 16 sama 35. Ketika udah jadi filenya nih. Rapi sih film. Ente bisa bedain nggak ini? Oh ini mah mentahannya 35. Misalnya bukan dari ente nih, bukan dari ente filenya nih. Oh ini mah mentahannya 35 nih. Bisa ada bisa ngebedain gitu. Bisa. Ya, karena kalau film dari saya tahu. Iya, masa kalau bukan dari ente nih. Jadi bisa wah ini mah film lah 16 mili nih. Itu walaupun itu bukan dari ente atau enggak gimana, karena ente kan kalau restorasi prosesnya berarti berapa lama satu film? Bisa 1 minggu bisa. Paling cepat apa gimana? Paling lama kayaknya. Oh jangan 1 minggu. Pun kalau pekerja karyawannya aman istilahnya. Istilah nggak ada kesibukan, nggak ada keperluan. Itu mungkin bisa 1 minggu, bisa lebih juga. Paling cepat, taruhlah 1 minggu ya. Cepat berarti. Bisa lebih. Pernah 1 bulan 2 minggu. Untuk 1 judul film itu yang tadi saya bilang Kereta Api Terakhir itu 1 bulan 2 minggu. Kendalanya di apa Bang bisa sampai 1 bulan setengah? Ya mungkin dari yang kerjanya juga, terus dari peralatannya sih udah lengkap. Mungkin dari listriknya mungkin ada yang perlu dibenahi, seperti itu bisa juga. Iya karena kan kalau misalkan kayak audio ini kurang kan berarti kan dia harus nyari ke video lagi. Karena memang saya bawa 2 kopi jadi lama. Oh dicek dulu saya bawanya 2 kopi kan dia. Tapi ente pernah ngeliat proses restorasinya? Kalau dia pas lagi ngerestor nih, kita masuk ke dalam. Itu ada alatnya berarti? Ada. Ngebaca klise itu berarti dia? Iya. Ada, dia kan ada beberapa meja yang perlu di layar gitu. Iya di layar. Ada monitor juga. Iya berarti, wow apa namanya, dari klise itu ada alat yang ngebaca langsung copy ke layar. Nah kalau saya pernah lihat, kalau saya nggak salah gitu ya, kalau saya pernah lihat beberapa bulan lampau itu ada salah satu film yang upload di Facebook kayak di copy gitu tapi nggak direstorasi. Itu dari apa ya? Anda tahu nggak? Jadi gambarnya 35 bukan editan dari digital terus diedit bukan. Ini maksudnya kalau kopian bener-bener 35 kan kita nggak bisa ini ya, maksudnya kayak dari suara ada kresek-kreseknya gitu kan, nggak bisa dibohongin dah. Itu udah pakai apa dia? Apa dia orang? Ada aplikasi mungkin kayaknya. Bisa juga dia pakai. Membaca klisnya ini. Soalnya itu saya yakin itu kayaknya 35 bener itu. 35. Klis 35 film apa ya, film biasa sih maksudnya bukan film. Iya, kalau film banyak sih film jadul yang di 35 ya direstorasi banyak. Karena emang targetnya film jadul ya. Iya. Aduh. Bab nggak terasa nih udah lawrik. Hah? Udah 1,5 jam kita ngobrol. Iya.
menikmati malam Ramadan teman-teman semua sambil berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Satu pertanyaan saya, Bang. Iya. Nyesel nggak jadi tukang film? Nyesel nggak jadi tukang film? Pertanyaan saya. Kalau saya sih karena saya hobi, saya sangat senang sekali, sangat menyukai. Karena kita memang saya juga nggak disangka sama sekali kalau bahwa saya itu sekarang ini jadi pengoleksi, merawat dan melestarikan film. Nggak nyangka sama sekali. Nggak kepikiran sampai Film situ. saya sebanyak itu nggak sama sekali. Ya saya sih alhamdulillah dengan adanya PLTI, dengan adanya kita bisa bersilaturahmi, ketemu orang-orang film, ketemu orang baik semua, ya alhamdulillah saya sangat senang sekali. Nah, bekerja dan pelaku juga sebagai tukang film, ya alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali, senang istilahnya. Nah, harapan Bang Ian nih untuk perlayatan Jepang Indonesia sekarang ini, apa harapannya? Harapan saya sih supaya kita bisa menjaga, merawat dan mengoleksi film-filmnya, entah itu proyektornya, entah itu film 16 mm, 35, entah itu in focus, biar anak-anak nanti, di anak cucu kita biar tahu bahwa layar tancap itu masih ada. Harapan saya seperti itu. Walaupun sudah Walaupun menjadi pribadona seperti dulu. ya, walaupun udah zaman era digital, harapan saya seperti itu. Biar mereka mengetahui bahwa layar tancap itu enggak punah dan enggak hilang, tetap masih ada. Seperti itu. Ya, jadi memang ini salah satu budaya Indonesia. Iya. Jadi seperti awal yang tadi saya bilang, Iya. Indonesia yang mesti dilestariin gitu. Jadi misalkan ada orang yang macam harga murah, itu gimana Bang? Pendapat Abang? Film layar tancap zaman sekarang. Lalu masalah itu sih mungkin dilihat dulu dia apakah dia pakai infocus atau 35, atau dia keluar di tempat saudaranya atau di orang lain, bisa kita lihat dari situ. Tapi kalau di orang lain nggak mungkin dia job semurah itu dikerjain. Kecuali ya memang ada something lah, misalkan ini mah saudara gue. Iya, bisa juga. Sudah ada. Karena ya Iya, kita kan sudah salah gitu ya. Gua adanya ini, gue nyumbangin lah ini, kan gitu ada ya. seperti itu. Iya. Kurang lebih. Iya. Nah, kalau buat perfilman Indonesia, harapan Bang Ian sebagai pengkolektor film. Harapan saya sih buat teman-teman di komunitas, teman-teman layar tancap, teman-teman hobi film, pokoknya kita harapan saya, mari kita jaga film-film Indonesia, film layar lebar, supaya enggak punah dan supaya enggak hilang. Bikinnya juga mahal lah. Karena biaya bikinnya memang agak mahal, dan sekarang pun udah proses pemikiran filmnya pun udah mahal. Udah enggak, Restorasi itu lebih mahal. udah enggak bikin lagi kalau buat Solo 35-nya seperti itu. Sekarang kan udah pakai di PC, digital flash disk. Mentok di tahun berapa Bang? Saya juga lupa. 2013 2014 awal di Solo 35 buat Indonesia terakhir bikin. Sajadah Ka'bah terakhir ya itu Bukan. kalau salah. Apa tuh? Film Serigala Terakhir. Oh, Serigala Terakhir. Itu terakhir tuh. 2013 akhir, awal 2014. Itu terakhir. Oh, itu klise film Klise. terakhir lah. Untuk film Indonesia itu klise. Indonesia. Kalau film luar, Kalau film luar sampai sekarang masih proses, masih bikin, klise masih ada. masih expendable tahun berapa masih ada, Oh iya. ya kan? Iya. Berarti bagian punya expendable yang keberapa? Yang pertamanya, tapi karena itu filmnya bacokan, karungan, film ini Bacokan enggak ini enggak lengkap banget ya. Iya, kalau India masih ada klise. klise masih. Apa yang Lalu tapi saya nggak punya filmnya, orang-orang lain tapi tetap sampai sekarang masih dia memproduksi itu. mungkin masih Tapi nggak masuk ke Indonesia. agak masuk, mungkin biaya cukainya. Ya. Kalau misalkan luar kan cuman flash disk, hard disk, email kalau enggak kan. Itu Jadi lebih gampang. gampang ya. kalau film roll kan buat ke Indonesia yang agak ribet. Nah, Mahalnya. Abang ada inovasi nggak sekarang ini untuk usaha Abang? Inovasi ini kalau misalkan kita kan beberapa
tahun belakangan ini kan ada inovasi kalau misalkan 35 lampunya diganti sama LCD gambarnya itu, apa ada inovasi nggak? Kalau saya sih biasa aja, saya natural aja, saya pakai yang biasa, yang xenon itu lampu film xenon. Jadi nggak ganti lampu, biasa aja yang saya pakai yang lama. Tapi kalau menurut saya memang di depannya bagus, tapi di belakang kurang. Karena mungkin LCD kali ya. Beda Biasanya di layar belakang gitu. beda Beda karena sama lampu proyektor betul. gitu depan. Lampu proyektor kamu dilihatnya udah sedang gitu. Tapi depan belakang dapat. Apa pengaruh dari layar juga, Bang? Bukan, tetap beda, ada perbedaan antara lampu 35 dan lampu LCD, pasti jauh berbeda hasil gambarnya. Ada perbedaan ya. Berbeda. Kalau ini sedikit pertanyaan di mau ending nih, Bang. Iya. Kalau tips memilih layar yang bagus, bahannya bahan apa, Bang? Kan bahan banyak banget tuh, Bang. Tidak. Kalau kita mau yang murah misalkan kayak parasut ya bisa kan, yang penting tipis-tipis yang sebenarnya itu kita kembali lagi kepada tukang layarnya. Kalau abang nih selama ini pakai layar bahan apa? Kalau masalah bahan saya sih kurang tahu, karena saya kan ngobrolnya sama tukang layar. Pak, saya bikin layar buat di 35, buat film 35 yang hasil gambarnya, yang saya cari gitu. yang saya cari itu hasil gambarnya, Bang, yang maksimal. Nggak tahu dia beli bahan apa. Bahasa kita mah yang pokoknya gambar dia nyerap sama layar. Itu saya paling bilang seperti itu. Pokoknya Itu. Iya. Kalau masalah bahan yang mau tahu mungkin tukang jahit layarnya, dia lebih paham. Setahu saya sih kalau dari 35 gambar 35 LCD ya mungkin tergantung dari lumens kan. Kalau LCD kan istilahnya, kalau infocus kan istilahnya beberapa kali mantul baru ke layar. Kalau 35 kan memang gambarnya bagus karena dia langsung ya klise disorot, ditembak. Jadi hasil gambar tetap beda. Iya, kalau saya punya proyektor yang apa proyektor buat dulu ya 16 mili 35. kan enggak proyektor LCD tembak dari bawah itu pantulannya 1, 2, 3 4 kali mantul. ya dari lampunya kan nyerong nih. Iya. Kan tembak ke atas nih. Ini nembak dia pantulan 1, 2 dari sini nih. Kalau 4 kali mantul. Ya 3 apa 4 kali gitu. Ya, 4 kali baru ke layar. Makanya beda, hasil gambarnya beda. Emang agak ini sih, walaupun itu 3.500 lumen apa berapa gitu. Iya. Tapi memang bukan untuk film itu, mas saya buat ya, presentasi di dalam aja. Iya, presentasi maulid masih dipakai. Kalau buat tancap mah enggak, karena memang hanya menyalurkan hobi aja kalau saya. Iya. Karena pengen ngerasain suka dukanya juga. Jangan sampai kita dari kecil sering nonton kita ngerasain suka duka. Iya. Gitu, karena dulu memang kita ngejar layar tancap nih, salim di mana malam minggu nih beli apa nih, di film kita nyari dari ini juga dari zaman dulu ya. Orang itu dari toa aja bisa nemu ya. Kenapa ya, Bang ya? Di rumah toa aja mau bawa kantung, nggak ada pakai sound. Kalau sound kan tahun 90 kemarin baru pakai sound. Dulu makan pakai layar juga pakai bambu. Iya, kalau begitu tahun 90 kemarin hit baru pakai tambak. Nah, itu yang saya mau tanyain tadi tuh, pakai bambu. Dirinya pakai mana kalau buat pakai tambak? Pakai bambu cuma 1 batang aja diikat. Kalau sekarang ditarik kiri kanan, dibentang lagi, sudah kiri kanan lagi. Yang sekarang berdiri yang sekarang. Kalau dulu makan pakai bambu, layarnya digelar, pakai bambu dimasukin, dipantek pakai paku. Bambunya kotak berarti? Enggak. Bambunya tetap kanan kiri? Tetap 1 batang ya. Jadi 1 layar itu membutuhkan sekitar 10 batang. 10 batang bambu. 1 layar dulu. Ada tunjangan kanan kiri terus yang tengah begini, masuk di kiri kanan ke sini. Nah, terus tunjangannya. Oh, dia pakai tunjangan. Pakai tunjangan bambu. Layar dulu paling pendek dulu sekitar 3 meter bawahnya. Bawahnya 3 meter. Iya, kita nonton tangga gini, seperti ini nih. Ini seperti lantai ini, kita tangga ini kalau nonton dulu. Enggak, maksudnya kalau ukurannya dia paling gede berapa ini? Kalau dulu kan filmnya 16 mili. Oh iya. Emang tinggi ya. Iya. Biar kalau yang di depan enggak kaling-kalingan. Betul. Bisa ditimpukin soalnya kalau kaling-kaling. 35 mau udah kemari kan. Tapi pakai bambu juga dia. Tetap pakai bambu. Dari tahun 90-an kali udah pakai ya. Itu ya, udah pakai tambang. 95, 93, 94 ke atas baru pakai tambang. 92. Oke. Aduh. Bagian saya makasih banyak nih udah sama-sama mau mampir di Explore Channel, udah mau ngobrol-ngobrol, udah mau sharing-sharing. Siapa tahu nanti kita ada yang punya hasrat
pengen melestarikan lagi, bisa ke PLTI atau bisa hubung ke Bangian Siap. ada Facebooknya apa? Facebooknya Nurian. Nurian. Kalau di IG Nurian Film. Nurian Film, jadi bisa DM atau inbox gitu ya, nanya-nanya pasti dibalas sama Bangian. Kalau kita lagi sibuk pasti dibalas apa? Pasti dibalas. Pengen ke rumahnya, pengen lihat tuh gudang film tuh kayak gimana gitu kan, karena zaman sekarang susah nyari film yang maksudnya yang punya film sampai ratusan itu susah, paling juga punya ada paling juga 10-20 kan. Jadi bisa langsung inbox ke Bangian, bisa langsung hubungin ke Bangian nanti untuk ngobrol-ngobrol atau wawancara di Bangian. Ngobrol-ngobrol di rumah sambil ngopi. Di rumah dia pernah beberapa kali juga diwawancara wartawan oleh stasiun TV juga di rumah. Bisa langsung lihat kegiatan kayak Google List, kayak nyalain proyek bisa di sana. Saya terima kasih banyak Bang Gias. Sama-sama. Amin. Tetap bisa melestariin salah satu budaya Indonesia yang menurut itu saya juga sama Falcon. Kita tunggu film-film selanjutnya nih, apalagi Sejarah Awal saya nunggu banget sih itu. Kalau bisa diputar di bioskop 50.000 saya bayar 50.000. Benar kalau itu misalkan diputar gitu, diputar lagi di bioskop 50.000 saya bayar 50.000. Karena hobi. Karena pertama hobi, kedua saya pengen nonton yang benar-benar kita tahu gitu. Orang Indonesia kan itu ada yang 35-nya apa? Berapa? Ya 35-nya ada. Oh, gitu ya ada ya. 35-nya ada. Cuma sekarang udah zaman era digital, biasanya nggak menggunakan lagi 35. Tapi Bangian udah pulang gitu. Restorasinya udah jadi. Film udah. Yang ini Sejarah apa? Sejarah apa? Saatnya bergitar. Udah pulang. Kalau anak saya sunatan menurut saya film bisa udah pulang. Iya. Maksudnya saya pengen banget gitu. Pengen banget kalau misalkan saya hajatan apa film, tapi yang jarang saya pengen gitu. Maksudnya kita juga mau ngasih ke warga sekitar gitu. Kalau pria masih ada gitu. Jadi jangan, kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang saya juga kadang kan kita cuman jadi mengisi kekosongan doang. Filmnya apalagi LCD cuma isi kekosongan. Rumah yang penting asal ada. Intinya bukan hari ini besok, kalau cuma buat nemenin orang bikin janur, orang baru dia pulang lah, kita nonton, kita nonton capek sendiri. Kita mau matiin tuan rumah masih ngobrol, masih nggak enak. Kita nggak matiin, ntar kita ngantuk gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti Bangian sama teman-teman punya kiat inovasi lain lah, supaya kita masih bisa, kalau bisa berlebaran kan pasti ya, kayak misalkan dulu kan yang ramai lihat tancap orkes di bawah, siapa tahu 2, 3, 4, 5 tahun ke depan kita bisa ada di atas lagi, kita bisa ramai lagi, kita bisa ditonton lagi, mau apapun bagaimanapun caranya kan, kita kan nggak ada yang tahu. Tapi tentunya semua harapan juga buat pendidikan kalian juga kayak gitu ya, mudah-mudahan. Oke. Udah cukup panjang perbicaraan saya. Nanti kalau misalkan memang ada yang kurang atau ada yang mau ditanya nanti komen aja, nanti gantian saya mampir ke rumah Bangian. Jadi silakan mampir ke rumah saya, kita bisa ngobrol bareng lagi, bisa lihat gudang filmnya. Nah bisa seperti itu, nanti kita atur waktu. Pokoknya kali ini mah segini aja dulu, nanti kalau kurang sambung di lain konten podcast, nanti kita bisa bikin vlog hampir ke rumah Bangian di Pamulang 2 ya. Tepatnya di apa tuh patokannya? Kalau Pondok ya. Pondok. Ya, Jalan Kemandoran Pondok. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bangian. Iya, sama-sama. Dan acara ini sengaja saya nggak potong segmennya karena biar ngerul aja. Kalau podcast kita nggak nyari AdSense. Jadi ada pengalaman, ada sharing yang orang lain mesti tahu. Oh, pemain suling ini pengalamannya gini. Oh, penyanyi pengalaman gini. Oh, tukang film tuh pengalamannya gini. Jadi suka duka pasti ada. Ada suka dukanya dan macam-macam. Setiap orang pasti punya perjalanan hidup masing-masing. Siapa yang tahu Bangian yang dulu cuman hobi nonton film, sekarang punya ratusan film. Ada yang tahu. Begitu pun teman-teman semua, buat teman-teman yang punya cita apa. Walaupun lu kok cita-cita di tukang film,
kalau memang lu yakin di situ jalanin dan kerjain. Betul. Kalau Allah kasih rezeki sebesar apapun, sekecil apapun, Pokoknya kita tekunin pekerjaan kita, insya Allah barokah. itu Bang Jen. Yang penting mah ikhlas. Punya proyektor, punya angkot 3, siapa yang tahu gitu. Oke, selamat mudah-mudahan kayak baru puasa nih, besok bentar lagi udah mau sahur. Selamat udah puasa buat semua. Sebentar lagi juga kita mau menjelang Idul Fitri. Tentunya saya beserta tim mau mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita Ramadan selanjutnya, mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, Allah kasih kita kesehatan, Amin. nikmat iman, nikmat Islam, supaya kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang. Benerin gua tuh Bre, kalau yang bener tuh Bre. Oke, saya Misonet dan Mangian berdiri. Terus kalau mau nonton live streaming di sini adanya channel. Nyopot adanya di sini. Kalau mau nonton potongan-potongan lagu adanya di promosi. Saya pengen bikin vlog film, udah banyak yang bikin. Jadi nonton di channel. Bang punya channel enggak? Ada. Apa? Nur Ian, channel Nur Ian tuh. Nanti habis nonton dari sini pindah channel Bang Ian. Jangan lupa di subscribe, di share, di like, komen sebanyak-banyaknya biar channel Bang Ian juga berkembang. Di Afro Channel juga satu lagi tadi, kalau mau dengerin ceramah ada di saya kasih dulu lah. Kalau di Facebook, kalau di YouTube saya kasih dulu Nostalgia Layar Tancap by Nur Ian. Nostalgia Layar Tancap by Nur Ian. Jadi yang mau bernostalgia bisa ke channel Bang Ian, mau manggil tancap juga bisa. Iya. Mau tanya-tanya masalah bisa, mau belajar juga bisa ya. Insya Allah belajar training juga bisa. Pokoknya apa Bang masih berhubungan sama tancap karena Bang dia hobinya dan dia pakarnya. Oke, saya akhiri. Iya. Perbincangan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di nyoba podcast Afro Channel. Oke, terima kasih.